105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Live streaming www.rri.co.id, Facebook RRI Pro 2 Singaraja, Twitter dan Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. WhatsApp 0811399154, YouTube channel RRI Singaraja, mobile application RRI Playgo. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Kembali disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, tidak terasa, pesta demokrasi akan segera tiba. Tentunya kita harus bersiap untuk menyambut pemilu, dan pemilu sendiri itu adalah pemilihan pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik. Namun, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk menyatukan Indonesia dalam pemilihan umum nanti? Nah, sahabat kreatif, kita akan ngobrol tentang pemilu asik menyatukan Indonesia bersama Bapak Komang Dudi Udayana selaku Ketua KPU Buleleng, dan juga ada Made Mulyani selaku siswa SMA Negeri Bali Mandara dalam dialog khusus Beranda Nusantara Pemilu Asik Menyatukan Indonesia. Kita sapa dulu sahabat kreatif, selamat siang.
Selamat siang, Kak. Selamat siang Bapak Komang Dudi Udayana. Selamat siang Mbak Rista. Ya. Selamat siang juga para pendengar Pro 2 FM RRI Singaraja dimanapun berada. Salam sehat selalu ya. Bagaimana kabar Bapak untuk kesempatan siang hari ini? Astungkara sehat hari ini. Mhm. Jadi bisa melakukan tugas dan undangan dari Pro 2 RRI Singaraja ini dengan baik. Baik, Mulyani panggilannya Yani. Bagaimana kabar untuk siang hari ini? Astungkara baik. Semangat ya, Iya, semangat. datangnya tadi awal sekali, berarti udah semangat untuk mengikuti dialog ini. Oke, sahabat kreatif, untuk siang hari ini aku bakal langsung aja sama Pak Komang ya untuk menanyakan nih kira-kira bagaimana, seperti apa rancangan KPU sendiri untuk mewujudkan pemilu yang asik, terutama untuk pemilih pemula atau untuk generasi muda. Silakan Bapak. Baik. Pertama-tama mungkin perlu diketahui juga pada adik-adik karena ini segmen Remaja. remaja ya. Bahwa pemilihan umum yang akan datang ini diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi tahapannya sudah dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Jadi tahapannya itu panjang sekali Mbak Rita. Jadi 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu tahapannya sudah dimulai. Nah, mengkhusus kepada kepada segmen anak-anak muda ini, kami di KPU Buleleng sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah-sekolah, khususnya pada masa MPLS dan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Jadi kita sudah menyasar sekolah-sekolah, terutama kepada pemilih pemula. Kami berikan sosialisasi tentang pendidikan pemilih, pendidikan politik juga. Jadi agar nantinya para anak-anak muda ini juga tidak lagi enggan ataupun malas dalam mengikuti atau menyalurkan aspirasinya pada kegiatan pemilu tahun 2024. Karena pemilu itu sangat penting sekali. Ya. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, di mana juga adik-adik nantinya yang sudah memiliki hak untuk memilih juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam perubahan ataupun pemilihan para pemimpin kita yang akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik dan tentunya kesejahteraan daripada seluruh masyarakat Indonesia yang kita harapkan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi memang sebenarnya sudah dilakukan berbagai sosialisasi ya terhadap para siswa pada saat kemarin itu pelaksanaan MPLS. Nah, untuk respon dari para generasi muda itu seperti apa, Bapak? Untuk responnya sangat baik sekali, Mbak Rista. Jadi dari sekian sosialisasi di sekolah-sekolah, jadi adik-adik sangat aktif mengikuti kegiatan tersebut dan sangat responsif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Kami pun menjawab segala pertanyaan yang diberikan dari adik-adik kepada kami, sehingga dalam hal tersebut terjadi dialog antara kami dan adik-adik, terutama tentang permasalahan kepemiluan yang belum diketahui oleh adik-adik. Jadi kami juga memberikan metode sosialisasi yang ringan-ringan kepada adik-adik yang mudah dimengerti, yang tidak terlalu berat, sehingga zamannya sekarang adalah zaman media sosial ya, Mbak ya. Jadi kami juga berusaha untuk memberikan sosialisasi di media sosial, terutama di beberapa platform yang kami miliki, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter, yang nantinya bisa diikutilah oleh adik-adik ini, sehingga setiap tahapan daripada pemilu itu bisa diketahui oleh adik-adik semuanya. Nah, kami harapkan juga adik-adik itu juga dapat mengikuti seluruh media sosial kami dalam kegiatan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 ini, sehingga wawasannya berkembang. Apa sih pemilu itu, bagaimana tahapannya, dan sampai nanti di ujung akhir daripada pemilu itu adalah pada saat pemungutan suara tahun
di 14 Februari tahun 2024. Demikian, Mbak. Oke, kita ke Yani. Oke, Yani, kira-kira untuk sekarang kelas 12 ya? Berarti sudah bisa memilih. Iya, Sebelumnya harusnya udah. Oke. sudah. Nah, kalau kita ngomongin soal pemilu nih, kalau menurut Yani sendiri, mengasihkan tidak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, kalau menurut saya sendiri itu, kalau kita berbicara tentang pemilu ya, dimana tuh pemilu tuh kan punya asas-asas ya, luber dan jurdil gitu. Nah, kalau saya sendiri nih, karena saya belum pernah memilih, rasanya sih asik aja ya kalau kita tuh langsung terjun ke lapangan terus ikut berkontribusi untuk memilih pemimpin kita gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau kita nggak milih pemimpin yang tepat nanti, gimana nih Indonesia ke depannya gitu kan ya jadinya. Kalau menurut saya sih asik ya, dan saya juga menanti-nanti nih ketika nanti saya sudah diberikan kesempatan untuk memilih. Karena jujur aja nih sebelumnya saya belum pernah ada milih ya, dan ke depannya ini adalah pemilihan pertama saya. Saya sih cuma berharap nanti di pemilihan yang akan datang, pemimpin yang benar-benar terpilih itu adalah pemimpin yang bisa menyalurkan apresiasi isi hati dari rakyatnya ya, suara-suara rakyat. Karena takutnya nanti dia tuh cuma mengutarakan janji-janji aja, tapi ketika sudah menjadi pemimpin dia lupa sama janji-janjinya itu. Jadi harapannya ke depan sih untuk memilih pemimpin tuh harus benar-benar selektif sih ya. Karena itu juga untuk masa depan Indonesia gitu sih. Oke, seperti itu loh sahabat kreatif ya dari Yani selaku generasi muda yang memang belum pernah merasakan yang namanya memilih calon pemimpin. Tapi ke depan nanti di 2024 tentunya sudah bisa untuk memilih ya. Jadi bisa mengajak teman-teman seumuran yang mungkin belum pernah memilih juga untuk ikut memilih. Baik sahabat kreatif, jangan kemana-mana, aku masih bakal balik lagi nanti. Tetap stay tune di RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Persaingan 20 lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Indonesia Chart Top 20 setiap hari Sabtu jam 2 siang hanya di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Jadikan terus generasi muda sebagai headline. Dukung terus musik Indonesia. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, bijari
istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama. 105,4 FM RRI Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, masih dalam dialog khusus Beranda Nusantara. Masih bersama saya Rista dan juga ada Bapak Komang Dudi Udayana selaku Ketua KPU Buleleng dan Made Mulyani selaku siswa SMA Negeri Bali Mandara. Nah, kalau kita ngomongin soal sosialisasi, tadi kan sudah sempat disampaikan kalau ternyata KPU itu sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam masa MPLS. Nah, selain sosialisasi, upaya apa sih Pak yang dilakukan KPU untuk mengedukasi masyarakat atau generasi muda yang masih menganggap pemilu yang tidak asik? Silakan. Baik, Mbak Rista. Jadi upaya kami di KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi setiap bulannya kami selalu memutakhirkan data pemilih dulu. Karena awal daripada pemilih ini adalah dengan adanya daftar pemilih yang valid, yang faktual dan mutakhir, sehingga kita bisa petakan mana pemilih-pemilih yang belum terdaftar ataupun belum tercecer, sehingga nantinya kita bisa maksimalkan kembali para pemilih ini. Dan kemudian sosialisasi juga bukan hanya kepada pemilih pemula, jadi segala segmen masyarakat kita juga lakukan sosialisasi. Jadi yang namanya KPU Goes to Society juga kami lakukan. Jadi ada di segmen komunitas, yaitu komunitas ibu-ibu, komunitas nelayan, kemudian komunitas adat. Kita juga masuk ke komunitas-komunitas tersebut, kami berikan sosialisasi tentang baik itu hari tanggal pemilihan umum, kemudian pendidikan pemilih, pendidikan politik, sampai ke segmen disabilitas, Mbak Rista. Jadi kaum disabilitas juga memiliki hak pilih. Ya, kita juga berikan sosialisasi sehingga nantinya keikutsertaan kaum disabilitas bisa meningkat kembali. Dengan itu juga kami nantinya pada saat pemilihan itu kami juga menyediakan TPS-TPS yang ramah terhadap kaum disabilitas. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk para kaum disabilitas sendiri bagaimana Pak responnya? Positif kah? Ya, positif. Jadi nantinya pada saat tahapan sosialisasi, karena kami juga ada tahapan sosialisasi, kami akan intens memberikan sosialisasi kepada kaum disabilitas. Karena di sini juga ada komunitasnya. Begitu juga kaum yang Werda ya, yang sudah manula itu juga kami berikan sosialisasi. Dan di Buleleng ini ada beberapa komunitas disabilitas dan kami selalu intens untuk berkomunikasi dengan mereka. Oke. Yani, kalau tadi Yani sendiri bilang pemilu itu asik seperti itu ya. Kalau respon teman-teman seumurannya ini itu gimana nih responnya kalau berbicara tentang pemilu? Oke, terima kasih kembali atas kesempatannya Kak. Jadi kalau respon teman-teman ya, karena di sekolah saya juga rata-rata sama ya umurnya, masih sepantaran. Mereka sih antusias banget ya untuk menyambut pemilu, karena seperti yang tadi saya bilang lagi tuh, kita tuh bakal ikut nih berpartisipasi memilih pemimpin untuk kita nantinya ke depannya Indonesia seperti apa dengan pemimpin ini gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri responnya itu sangat positif dan antusias sekali menunggu momen itu ya di tanggal 14 Februari kalau tidak salah Pak ya, nanti di pemilihan umum. Ya semoga sih nanti saya sendiri khususnya itu bisa mengajak teman-teman saya yang mungkin di lingkungan sekolah aja, karena saya asrama juga. Jadi
supaya lebih antusias lagi dan bisa benar-benar selektif untuk nanti memilih pemimpin ke depannya gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau kita ngomongin generasi muda ya, Pak Komang ya, ini kan tentunya sangat lekat sekali dengan penggunaan akses internet yang menggurita saat ini. Kira-kira bagaimana edukasi dari KPU untuk memanfaatkan kemudahan akses internet agar tidak disalahgunakan, terutama nih pada pelaksanaan pemilu nanti? Ya, jadi untuk penggunaan internet khususnya di media sosial ya Mbak Rista sudah bukan adalah keniscayaan yang Benar. sudah memang benar-benar sekarang. Jadi untuk penggunaan media sosial itu kami sarankan kepada seluruh anak muda sebelum sebelum meng-share itu marilah disaring dulu berita-berita itu apakah kebenarannya memang benar-benar ataupun jadi berita bohong. Jadi saring sebelum sharing, istilah seperti itu ya. Karena di pengalaman kita kemarin itu berita-berita yang istilahnya yang sekarang yang dikatakan hoax itu kan menyebabkan jadinya terjadi ketidakpastian ataupun menjadi merusak situasi ya dalam hal ini untuk kegiatan pemilu. Jadi kami harapkan kepada adik-adik jadi sebelum menyebarluaskan berita-berita yang ada di media sosial, maka mari kita saring bila perlu. Kalau ada tentang berita-berita kepemiluan, boleh kita adik-adik tanyakan dulu kepada kami di KPU, apakah benar berita seperti ini, apakah benar ada berita-berita yang artinya memojokkan salah satu pihak atau dan lain sebagainya. Nah, di situ akan kami jawab. Kami pun punya media sosial, ya itu dari berbagai macam platform yaitu Twitter, Facebook. Silakan adik-adik nanti berkomunikasi di sana. Kami akan siap memberikan informasi-informasi yang benar sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan seperti itu. Iya, karena memang untuk saat ini informasi itu banyak berseliweran ya, sahabat kreatif di media sosial yang kita tidak tahu kebenarannya. Jadi untuk itu untuk kamu para pengguna media sosial pastikan dulu untuk seperti yang Pak Komang katakan tadi, saring dulu sebelum di-sharing. Oke, kita kembali ke Yani. Kalau menurut Yani sendiri, apa sih yang harus kita nih sebagai generasi muda prioritaskan agar mau berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang asik? Oke, terima kasih kembali Kak. Jadi apa yang harus kita prioritaskan untuk gimana ya tadi? Untuk mau berpartisipasi. Oke. Jadi hal yang harus kita prioritaskan sih kesadaran ya. Jadi kita harus sadar sebagai masyarakat ya yang tinggal di Indonesia, di mana kita sendiri negara kita kan menganut sistem demokrasi ya. Sistem demokrasi di mana pemimpin itu berasal dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu di situ kita harus benar-benar memiliki rasa yang terhadap pemilu khususnya ya. Jadi di sana kita harus sadar kalau kita loh memiliki ini untuk kita juga nanti ke depannya gitu sih Kak. Jadi untuk yang diprioritaskan kalau menurut saya itu kesadaran kita sebagai generasi muda dengan sistem demokrasi gitu. Oke, baik sahabat kreatif, seperti biasa aku sudah buka WhatsApp ya untuk kamu yang ingin menyalurkan pertanyaan. Silahkan, sudah kami buka di WhatsApp 081139911054 atau bisa juga di Instagram kita, di follow dulu @RRI_Pro2 Singaraja. Aku tunggu gabungan kamu sampai jam 12 nanti. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
Chart Top 20. Persaingan 20 lagu barat terhits dan terpopuler minggu ini. Tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it. International Chart Top 20 disiarkan setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 RRI Singaraja, Suara Kreativitas. No such thing, yeah, yeah, yeah. Jadikan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Baik sahabat kreatif, terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di 105,4 FM siang hari ini dalam dialog khusus Beranda Nusantara Pemilu Asik Menyatukan Indonesia. Oke, kalau kita ngomongin soal generasi muda dan juga pemilu nih Pak Komang, kira-kira bagaimana sih pola dalam melibatkan anak muda pada pemilu mendatang? Baik Pak Rista, jadi sebenarnya pemilu ini yang tahun 2024 ini sudah asik sebenarnya ya. Jadi dari pemilihan hari tanggalnya aja sudah asik, ini tanggal 14 Februari 2024 ya. Iya. Jadi boleh dikatakan kepada anak-anak muda sekarang mungkin sudah pada tahu mungkin tanggal 14 Februari itu tanggal apa gitu ya. Jadi untuk pelibatan anak-anak muda mungkin nantinya pada saat tahapan pemilu itu kami akan merekrut tenaga verifikator dan lain sebagainya sesuai dengan tahapan. Jadi melibatkan anak-anak muda juga disosialisasi di pada saat kegiatan-kegiatan kami yang bisa untuk melibatkan pihak luar, kami akan selalu libatkan anak-anak muda. Kebetulan nanti mungkin ada lomba-lomba dalam sosialisasi pada saat kebetulan pada pemilu yang 2019 ada lomba, segala macam lomba dalam sosialisasi seperti lomba tari kreasi, kemudian lomba band yang kami adakan kemarin. Jadi hal-hal ini yang melibatkan anak-anak muda pada saat memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa pemilu itu dilakukan pada tanggal yang sudah kita tetapkan, yaitu tanggal 14 Februari. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat tahapan tersebut kita bisa bebas berkumpul kembali ya Mbak ya, karena COVID ini kan sekarang sudah mulai reda ya. Iya. Kemudian untuk pelibatan anak-anak muda ini kan cenderung kita berkumpul dengan anak muda ini di satu tempat yang yang melibatkan banyak orang, sehingga izin untuk melakukan kegiatan itu bisa terlaksana seperti itu Mbak. Oke, 14 Februari 2024. Kenapa sih Pak? Kenapa dipilih tanggal 14 Februari yang memang identiknya sama anak muda? Kebetulan sih itu kebetulan saja sih sebenarnya ya, dari tanggal 14 Februari. Jadi karena pemilu-pemilu sebelumnya itu dilaksanakan pada hari Rabu sih ya sebenarnya. Cuman karena ini menyangkut anak muda, jadi kebanyakan yang berkonotasi 14 Februari itu adalah hari apa deh? Valentine atau kasih sayang ya. Benar, iya. Nah, jadi mungkin anak muda sudah tahu semuanya gitu. Jadi kami sih sebenarnya tidak mengambil hal seperti itu, cuman kebetulan saja. Jadi hari itu, nah momen ini mungkin sebagai yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak muda bahwa pada saat itu juga dilaksanakan pemungutan suara di pemilu tahun 2024 seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ya nih, kalau di sekolah sendiri ada nggak kegiatan terkait dengan pemilu? Terkait dengan pemilu ya Kak ya. Jadi waktu ini sempat sih Kak ada sosialisasi dari KPU. Jadi kalau untuk di sekolah saya sendiri baru hanya mendatangkan sosialisasi saja sih kalau di sekolah untuk penyiapan pemilihan umum mendatang ini. Nah, respon Yani sendiri gimana tuh waktu ada sosialisasi kayak gitu? Waktu itu sih saya responnya antusias ya, karena ternyata teori-teori politik seru juga gitu. Jadi antusias juga, kalau ada pertanyaan juga saya pasti berusaha untuk bertanya. Kalau ada yang ngasih pertanyaan pun saya berusaha untuk menjawab. Dan respon teman-teman saya juga di sana sangat antusias sekali. Intinya kita tuh welcome lah ya sama yang namanya pemilu gitu. Berarti politik itu tidak menakutkan ya, tapi mengasyikkan, seperti itu. Mungkin ya untuk sebagian orang juga kan kita punya pandangan yang berbeda terkait politik. Oke, kalau sejauh ini bagaimana sih Pak untuk partisipasi milenial dalam pemilu?
untuk pemilu ya, jadi perbandingannya di pemilu tahun 2019 kemarin itu ya cukup baik Mbak. Jadi pemilu 2019 untuk kaum milenial itu cukup baik. Mudah-mudahan di pemilu 2024 ini meningkat kembali. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa berpolitik itu tidak seseram yang dipikirkan ya. Jadi kalau kita lihat dari baru lahir sebenarnya kita sudah berpolitik Mbak. Iya. Politik yang mana? Kalau bayi, kalau kita lihat bayi itu menangis, itu sudah berpolitik sebenarnya. Jadi kenapa dia menangis? Minta susu kan? Jadi ibunya tahu, anak ini menangis minta susu. Nah setelah diberikan susu dia kemudian diam. Nah itu sebenarnya politik yang dibawa dari lahir. Nah untuk itu politik itu adalah strategi ya, boleh dikatakan strategi bagaimana kita dalam menentukan cara-cara kita untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Nah seperti itu sebenarnya politik Pak. Baik. Jadi tidak diartikan yang begitu berat gitu loh sebenarnya. Mari kita jalankan politik itu dengan asik-asik aja seperti tema kita sekarang ini. Santai-santai saja gitu. Iya, pemilu yang mengasihkan seperti itu ya, menyatukan Indonesia. Karena memang masih banyak sih pemikiran-pemikiran orang di luar sana, apalagi para generasi muda, kayaknya politik itu menyeramkan, politik itu berat seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu ya sahabat kreatif. Oke, yang mau bertanya sebenarnya udah ada Bapak dan juga Yani. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp kita di 0811399154. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan, kami masih tunggu. Nanti kita akan tanyakan langsung sama Pak Komang dan juga Yani di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Hai cewek. Hai cantik. Cantik. Kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Nora. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih? Wih, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. Pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi G20 yang berlangsung selama setahun penuh, mulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Presidensi G20 adalah posisi di mana suatu negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Indonesia resmi memegang peran presidensi G20 tahun 2022 setelah serah terima pada akhir konferensi tingkat tinggi di Roma tanggal 30 hingga 31 Oktober 2021. Selama menjadi presidensi G20, Indonesia harus membahas hal-hal seperti menangani kesehatan secara inklusif, transformasi berbasis digital, hingga transisi menuju energi yang berkelanjutan. Menjadi presidensi G20 akan memberi manfaat besar bagi Indonesia. Berjalanku pergi, bukannya berarti ku akan pindah hati, lupakan seakan tak bertumbuh di sini. Tak pernah ingkari, karena ku mengerti, tak akan ku berhenti, bertekad berikan cinta yang ku miliki.
Baik sahabat kreatif, kita masih di dialog khusus Beranda Nusantara, Pemilu Asik Menyatukan Indonesia. Dan aku masih sama Ketua KPU Buleleng, Bapak Komang Dudi Udayana dan Made Mulyani selaku siswa SMA Negeri Bali Mandara. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM di 081 139 91054. Kita langsung saja ke Ibu Ina yang ada di kawasan Banyuning. Selamat siang. Untuk meningkatkan kesadaran para remaja dalam pemilihan umum nanti, kiat-kiat apa yang dilakukan KPU Buleleng agar generasi muda tidak cuek? Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, untuk kiat-kiat meningkatkan partisipasi kepada anak-anak muda seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa kita selalu memberikan sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, ke komunitas anak-anak muda. Kemudian pada saat tahapan sosialisasi nanti kita akan melakukan event-event untuk meningkatkan, di samping untuk meningkatkan kreativitas anak muda, juga untuk memberikan sosialisasi tentang hari dan tanggal pemungutan suara di pemilu tahun 2024. Jadi kegiatan-kegiatan itu sudah kita rencanakan. Jadi nanti sesuai dengan tahapannya kita akan selenggarakan. Untuk anak-anak muda mungkin bisa juga mengakses media sosial kami di KPU Kabupaten Buleleng. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, di sana juga kita memberikan video-video tentang pelaksanaan pemilu dan pendidikan pemilih nantinya kepada anak-anak muda di seluruh Kabupaten Buleleng. Boleh mengakses, silakan. Di sana banyak nantinya akan kami berikan informasi tentang kepemiluan. Gitu, Mbak. Oke, selanjutnya ada Bapak Mandra di Jagerage. Selamat siang Bapak Mandra, terima kasih sudah mendengarkan dialog khusus yang hari ini. Bapak Komang, tolong diberikan sosialisasi pemilu tidak hanya di sekolah saja Pak, tapi juga di Banjar atau ke desa-desa untuk menyasar generasi muda yang sudah tidak sekolah. Silakan Pak ditanggapi. Baik, kami juga akan turun ke masyarakat, terutamanya di wilayah desa-desa sampai Banjarnegara. Karena nantinya itu ada tahapannya Mbak. Jadi kami sekarang juga masih bergerak dalam tahapan, untuk sekarang ini kami dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik, sehingga waktu dan kegiatan kami masih dalam tahapan tersebut. Nah, pada saatnya nanti kami juga akan turun ke masyarakat, ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai di tingkat yang paling bawah. Jadi mohon disabar dulu, dinantikan nanti sosialisasi kami untuk turun ke desa-desa dan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng. Tapi pasti bakal dilaksanakan ya pasti, Pak ya? Mbak, itu sudah ada di tahapannya. Oke, selanjutnya selamat siang Kak, aku Yuni di rumah aja. Mau tanya dong, apa sih yang KPU lakukan untuk mengajak para pemilih pemula untuk mau memilih agar tidak yang namanya mengikuti barisan putih atau golput? Dan untuk Yani sendiri, menurut kamu pemilu itu seperti apa sih? Terima kasih. Silakan Bapak dulu deh. Saya dulu ya. Jadi untuk menurunkan yang pemilih golongan golput itu ya, kami selalu mensosialisasikan sebagai pemilih yang cerdas. Jadi apa itu pemilih cerdas? Pertama adalah lihat dulu sudah terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap apa belum. Nah, kalau sudah terdaftar lanjut, kemudian kalau belum silakan si pemilih tersebut bisa menghubungi kami di KPU Buleleng atau dengan aplikasi. Kami juga memiliki aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, di sana boleh masyarakat langsung mendaftarkan dirinya secara online. Nantinya akan terdaftar dan langsung terlihat di mana TPS nantinya si pemilih tersebut bisa menyalurkan suaranya.
Kemudian yang ketiga ya juga. Mari kita lihat rekam jejak dari para calon-calon pemimpin kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa media sosial ini adalah merupakan keniscayaan. Jadi seluruh mungkin masyarakat, apalagi calon-calon pemimpin ini pasti memiliki media sosial ya. Nah, kita bisa lihat di media sosialnya apa yang sudah dilakukan di sana, apa yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang utamanya menyasar daripada kepentingan masyarakat. Di sana kita bisa teliti kegiatan-kegiatan apa, sehingga kita bisa melihat, oh Bapak ini layak nggak dipilih sebagai pemimpin kita. Kemudian yang keempat adalah datang ke TPS pada saat pemilihan umum, menyalurkan aspirasinya sesuai dengan aspirasi yang sudah ditentukan tadi. Nah, itu mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai pemilih yang cerdas. Nah, kemudian untuk yang tadi juga saya tambahkan, kemudian saya lupa tadi ya, kami sudah melakukan yang namanya program Desa Peduli Pemilu. Jadi desa-desa yang kemarin partisipasinya rendah, kami sudah laksanakan namanya Desa Peduli Pemilu, di mana program tersebut adalah kita mengumpulkan anak-anak muda ya di dalam satu wilayah tersebut untuk menjadi kader. Nah, menjadi kader kepemiluan. Nah, kita berikan bimbingan teknis mengenai pendidikan pemilih, pendidikan politik, sehingga anak-anak muda ini paham betul tentang dasar-dasar kepemiluan dan dasar-dasar tentang pendidikan politik. Kami mengharapkan para kader ini nantinya sebagai agen perubahan di masyarakat, terutama di wilayah masing-masing, dan syukur nanti mengembang sampai ke wilayah yang lain, bahwa memang pemilu itu sangat penting kita lakukan, sehingga partisipasi masyarakat di dalam wilayah tersebut ataupun di luar wilayah tersebut, yang di mana agen ini akan membawa informasi, membawa kepada masyarakat yang luar, sehingga partisipasi masyarakat bisa dapat ditingkatkan. Nah, kebetulan program Desa Peduli Pemilu ini sudah kami lakukan di 2 desa, yaitu di Desa Suk dan di Desa Julah. Karena kenapa kami memilih 2 desa ini? Karena pada saat pemilu 2019 kemarin, 2 desa ini merupakan desa yang partisipasinya relatif rendah. Oh, rendah. Ya, kemudian kami lakukan program tersebut. Mudah-mudahan nanti dengan program ini partisipasi di 2 wilayah ini dapat meningkat. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau dari Yani sendiri tanggapannya silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemilu itu seperti apa sih gitu ya? Kalau menurut saya pribadi, pemilu adalah sesuatu yang bisa dipandang dari 2 sisi ya. Ada yang wah, ada juga yang buat kita kayak terutama untuk orang-orang yang golput ya kayak gitu, apa sih pemilu gitu kan ya. Bener. Nah, kalau menurut saya sendiri pemilu itu sesuatu yang menarik ya. Deg-degan banget lah kalau kita ngomongin pemilu, karena nanti di sana kan kita bakal bener-bener memilih banget ya calon pemimpin kita seperti apa. Seperti yang tadi Bapak yang bilang, kita harus ngelihat rekam jejak dari calon pemimpin kita gitu, supaya kita tahu ke depannya apakah dia pemimpin yang hanya mensuarakan janji saja atau memang benar-benar dia akan mengantongi suara-suara rakyat dan akan merealisasikannya seperti itu. Jadi pemilu kalau menurut saya adalah sesuatu yang menarik ya, dan menantang juga, karena di situ kita akan diajak untuk berpikir ya, aduh kira-kira pemimpin yang mana sih yang bagus gitu. Kita mempertimbangkan sesuatu jadinya di situ gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Yani. Dan satu pertanyaan terakhir dari Pak Herman di Tegalinggah. Selamat siang para narasumber. Pemilu sudah dekat nih. Jadi jurus ampuh apa sih yang dilakukan agar suara generasi muda terakomodir semuanya? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dari awal, nah untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, kita akan mengupayakan dulu tentang pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau misalnya sudah masyarakat sudah terdata dalam data pemilih, jadi semua yang memiliki hak untuk memilih itu bisa terakomodir. Nah,
setelah terakomodir, kemudian baru kita akan adakan sosialisasi kepada masyarakat seluruhnya. Ada program pemutaran data pemilih ini kita kita lakukan setiap bulannya, kemudian setiap 3 bulan atau triwulan kita akan rekapitulasi, kita mutakhirkan kembali dengan mengundang seluruh stakeholder, seluruh pemangku kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih ini. Kita lakukan, apabila ada yang masih kurang kita sempurnakan kembali sehingga data pemilih kita lebih akurat, lebih mutakhir, lebih valid. Nah, hal ini sangat penting karena pemilu itu sangat ditentukan oleh data pemilih yang baik. Seperti itu. Oke, Yani, harapan kamu untuk pemilu yang asik seperti apa? Oke, terima kasih Kak. Jadi harapan saya ya sebagai generasi muda untuk pemilu supaya asik ya, mungkin ya seperti yang tadi Bapaknya bilang, kalau sudah ada beberapa program-program kayak mungkin ada perlombaan-perlombaan disosialisasi ketika mensosialisasikan pemilu. Nah itu menurut saya pribadi asik banget ya, karena selain kita juga teredukasi untuk masalah pemilu, kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita sebagai generasi muda, di mana nanti di sana kita akan turut berpartisipasi juga menyemarakkan pemilu dengan cara mengikuti perlombaan yang sudah disediakan itu. Mungkin juga kalau saya pribadi sarannya nanti ada lomba-lomba yang mengkhususkan tentang kreativitas, mungkin ya di dunia tarik suara juga bisa, di dunia permusikan bisa, atau mungkin ada fashion show kayak Citayam Fashion Week gitu ya. Itu mungkin aja bisa lagi gitu kan ya. Iya, gitu aja sih Kak kalau dari saya. Oke, yang terakhir nih karena waktunya sudah sedikit lagi, dari Bapak selaku Ketua KPU Buleleng, closing statement untuk pemilu asik demi menyatukan Indonesia itu seperti apa sih Pak? Silahkan. Baik, para pemudi di Kabupaten Buleleng, karena pemilu ini diselenggarakan 14 Februari 2024 ya. Jadi kemungkinan anak-anak muda di Buleleng ini sudah tahu bahwa tanggal itu adalah dalam ini tanda kutip hari kasih sayang mungkin ya. Nah untuk itu kami KPU Buleleng mengharapkan bahwa mari tunjukkan cinta kasih kita kepada bangsa dan negara ini. Bagi anak-anak muda yang sudah memiliki hak pilih, datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya demi kesuksesan pemilu tahun 2024. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bapak Komang dan juga Yani. Terima kasih waktunya untuk siang hari ini sudah hadir berbincang-bincang sama kita untuk dialog khusus Beranda Nusantara. Sahabat kreatif juga terima kasih banyak untuk partisipasinya ya, sudah bertanya via WhatsApp dan sudah dengerin juga, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM. Dialog siang hari ini kita akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.